Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dan pengedaran uang. Anggota dari kelompok kami terdiri dari yang pertama, Diah Linggar Anastia, NIM 205231222. Yang kedua, saya sendiri, Devi Safitri, NIM 205231223. Dan yang terakhir, Jana Ditanisma, NIM 205231224. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, biliet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia adalah yang pertama, sebagai penjaga stabilitas keuangan dan perbankan. Yang kedua, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter. Yang ketiga, sebagai alat meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, mengetahui maju mundurnya ekonomi suatu negara. Resiko sistem pembayaran. Resiko sistem pembayaran adalah payment system risk, yaitu resiko yang dapat terjadi sebagai akibat kegagalan satu bank besar untuk menepati kesanggupan pembayaran dalam jumlah besar yang kemudian mengakibatkan kegagalan serupa bagi bank lainnya. Terdapat 3 resiko dalam sistem pembayaran, yaitu yang pertama, resiko kredit. Resiko ini timbul dari nasabah yang ingin melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, resiko penyelenggara settlement atau yang bukan bank sentral. Resiko yang timbul karena kegagalan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, resiko settlement. Resiko yang timbul karena keterlambatan settlement antara bank-bank yang terlibat dalam suatu transaksi. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pembayaran Indonesia. Bank Indonesia mengatur penuh sistem pembayaran karena adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan perbankan. Selain itu, tugas utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran Indonesia. BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint berisi 5 visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 working group, yaitu open banking, sistem pembayaran retail, sistem pembayaran nilai besar, dan infrastruktur pasar keuangan, data dan digitalisasi, dan reformasi regulasi, perizinan, dan pengawasan. Konsep uang dan perannya dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan kapital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Peran BI dalam pengelolaan uang rupiah. BBI ini merupakan pengaturan yang lengkap dan komprehensif terkait kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengolahan uang rupiah oleh bank dan penyediaan jasa pengolahan uang rupiah oleh PJPUR. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Tahapan pengelolaan uang rupiah di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. 1. Perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, jumlah uang yang akan dicetak dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga uang rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan uang rupiah tertentu, tingkat pemalsuan dan faktor lain yang mempengaruhi. 2. Pencetakan. Pencetakan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu.
3. Pengeluaran. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengeluarkan uang rupiah dalam bentuk emisi baru, uang rupiah desain baru, dan uang rupiah khusus atau commemorative currency. 4. Pengedaran. Kegiatan distribusi uang rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia, baik dalam bentuk pengiriman uang atau remise dari KPBI ke KPWBI maupun pengembalian uang atau retur dari KPWBI ke KPBI. 5. Pencabutan dan penarikan. Pencabutan dan penarikan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemusnahan. Pemusnahan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.